Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan buku Wudu Nabi yang dikompilasi dari 5 karya ulama kontemporer. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bab aktivitas yang sunnah didahului dengan wudu. Pembahasan ini diambil dari Shalatul Mu'min halaman 46, Al-Wajiz halaman 44, dan Sahih Fiqh Sunnah halaman 147. Disebutkan di sini aktivitas yang sunnah didahului wudu. Sunnah atau dianjurkan maksudnya adalah jika seseorang berwudu sebelum mengerjakan aktivitas tersebut, maka itu lebih utama dan berpahala. Dan jika tidak dilakukan, maka dia tidak berdosa. Di antara hal-hal yang sunnah untuk didahului wudu, pertama adalah tidur. Ini hukumnya sunnah. Mendahului tidur dengan terlebih dahulu berwudu. Hukumnya adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kata Nabi SAW, jika engkau hendak tidur, maka berwudulah seperti wudu'mu untuk salat. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau SAW juga bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Falam yastayqidh illa qala al-malaku Allahumma ighfir li'abdika fulanin fa innahu bata tahiran." Kata beliau, barang siapa yang tidur dalam keadaan telah bersuci, yaitu dengan cara berwudu terlebih dahulu, maka malaikat akan bersamanya dalam pakaiannya. Dan tidaklah ia bangun kecuali malaikat itu akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu fulan ini karena ia telah tidur dalam keadaan bersuci." Hadits riwayat Ibnu Hibban dan dinilai hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hal yang kedua yang juga disunnahkan untuk kita mulai dengan wudu dulu, yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah. Berwudu sebelum menyebut nama Allah atau berzikir juga sunnah. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Al-Muhajir bin Kunfudh radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW saat beliau sedang berwudu. Namun beliau tidak menjawabnya, melainkan setelah selesai wudu. Setelah menjawab salam, beliau mengatakan, "Innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adhkurallaha illa 'ala taharah." Sesungguhnya tiada yang menghalangiku untuk menjawab salammu tadi, melainkan karena aku tidak suka untuk menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadits riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Kita lihat Nabi SAW tidak suka untuk berzikir, yaitu menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Demikian pula kisah Ubaid bin Amir radhiyallahu anhu yang menitipkan salam untuk Nabi dan minta didoakan melalui perantaraan Abu Musa radhiyallahu anhu. Nabi SAW minta diambilkan air, lalu berwudu dan mendoakan, "Allahumma ighfir li Ubaidin Abi Amir." Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita lihat Nabi SAW berwudu dulu, lalu berdoa. Ini menunjukkan bahwa salah satu yang disunnahkan untuk dimulai dengan wudu terlebih dahulu adalah zikir dan berdoa. Yang ketiga adalah bagi orang yang junub, maka bila hendak makan atau minum dan juga tidur, dia disunnahkan untuk apa? Berwudu terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah." Dahulu Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub, kemudian beliau ingin makan atau tidur,
maka beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudunya untuk salat. Hadits riwayat Muslim. Yang juga disunnahkan untuk wudu terlebih dahulu adalah bagi yang ingin mengulangi jima'. Maksudnya adalah jika seseorang selesai berjima' dengan istrinya dan tidak ingin mandi junub terlebih dahulu, maka disunnahkan untuk berwudu sebelum mengulanginya. Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, thumma arada an ya'uda falyatawadda." Apabila seseorang di antara kalian telah selesai berkumpul dengan istrinya, lalu hendak mengulanginya, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Hadits riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang juga disunnahkan untuk didahului wudu adalah sebelum mandi wajib atau mandi sunnah. Ya, mandi junub yang sifatnya wajib maupun mandi junub dengan tata cara seperti mandi junub tapi hukumnya adalah sunnah saja. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi 'ala shimalihi. Fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah." Dahulu Rasulullah SAW bila akan mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu membersihkan kemaluannya, lalu berwudu seperti wudunya untuk salat. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kita juga disunahkan untuk wudu terlebih dahulu untuk setiap kali salat, dan wudu untuk salat yang sebelumnya belum batal. Contoh, kita wudu untuk salat zuhur. Sampai asar, wudu dari zuhur tadi itu belum batal. Maka untuk asar ini sebenarnya kita tidak punya kewajiban untuk berwudu kembali. Tetapi kalau kita berwudu kembali maka itu lebih utama karena itu hukumnya adalah sunnah. Yaitu mengulang wudu untuk setiap kali sholat. Nabi SAW bersabda, "Laula ana asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu wa ma'a kulli wudu'in bisiwak." Kata beliau, kalaulah tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk wudu untuk setiap kali sholat. Dan setiap kali berwudu maka diperintahkan juga untuk bersiwak. Hadits riwayat Ahmad dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dijelaskan di sini berwudu setiap kali akan sholat termasuk sunnah. Karena Nabi SAW biasa melakukan yang demikian, meskipun satu kali wudu untuk sekian sholat pun diperbolehkan jika memang belum batal. Ya. Buraidah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, Nabi SAW biasa berwudu setiap akan sholat. Tatkala peristiwa Fathu Makkah, beliau berwudu dengan mengusap di atas khufnya dan mengerjakan sholat-sholat yang wajib dengan sekali wudu saja. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau kerjakan sebelumnya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Amdan sana'tuhu ya Umar." Sengaja saya berbuat demikian wahai Umar. Ya, untuk memperlihatkan kepada kaum muslimin bahwa mengerjakan sekian sholat dengan satu kali wudu itu boleh, selama wudunya belum batal. Hadis ini adalah riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Selanjutnya yang kita juga diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Para ulama mengatakan sujud tilawah dan sujud syukur tidak mempersyaratkan wudu sebelum melakukannya. Karena kedua sujud ini bukanlah sholat. Tetapi jika seseorang berwudu sebelum melakukannya, maka itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi teman-teman yang dirahmati Allah, hal-hal yang kita disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas yang kita disunnahkan untuk berwudu setelahnya. Bila sudah mengerjakan aktivitas ini, maka kita disunnahkan untuk berwudu setelahnya. Pertama adalah makan sesuatu yang dipanggang. Ya,
Bila kita misalnya bakar kambing, ya, digulung gitu ya, dibakar, dipanggang, atau intinya dijilat langsung dengan api. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaddu'u mimma massatin nar. Berwudulah karena makan sesuatu yang dipanggang, yang dijilat api. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Keterangan di sini, ini hanya sunnah dan bukan wajib. Karena ada riwayat dari Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu bahwa dia pernah melihat Nabi SAW memotong bahu kambing yang sedang dipanggang lalu beliau memakannya. Kemudian terdengar panggilan untuk sholat. Beliau berdiri dan melepaskan pisaunya lalu sholat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan bahwa memakan sesuatu yang dipanggang atau dijilat dengan api, maka disunnahkan untuk didahului wudu terlebih dahulu, tapi bukanlah sesuatu yang wajib dikarenakan Nabi SAW pernah makan sesuatu yang dipanggang dan beliau langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya yang kita juga disunnahkan untuk berwudu setelahnya adalah setiap kali berhadas. Bila kita sudah selesai dari hadas, maka kita disunnahkan untuk berwudu. Dalilnya adalah hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu berikut. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilalan. Faqal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Dakhaltul barihata al-jannata. Fasami'tu khoshataka amami. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu raq'ataini wa ma asabani hadathun qat illa tawaddatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima. Pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal lalu bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, dengan bekal apakah engkau mendahului aku masuk ke dalam surga? Tadi malam aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar suara terompahmu di hadapanku." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan azan kecuali setelahnya aku sholat 2 rakaat. Yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Kemudian kata Bilal, dan tidaklah aku berhadas. Dan tidaklah aku berhadas kecuali aku bersegera untuk wudu. Maksudnya adalah setiap kali hadas maka dia berwudu. Rasulullah SAW pun kemudian mengatakan, karena itulah engkau mendahuluiku. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Selanjutnya yang juga kita disunahkan untuk berwudu setelahnya adalah apabila selesai dari muntah. Disunahkan berwudu karena muntah berdasarkan hadis berikut. An Ma'dan ibni Abi Talhah an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawadda. Falaqitu Thawbana fi masjid Dimashq. Fadzakartu dzalika lahu faqala sadaqa ana sababtu lahu wadu'ahu. Dari Ma'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah sehingga beliau membatalkan puasanya lalu berwudu. Suatu hari aku bertemu dengan Thawban radhiyallahu anhu di Masjid Damaskus. Lalu aku bercerita tentang hal itu kepadanya. Maka dia mengatakan Abu Darda memang benar. Karena aku sendirilah yang menuangkan air wudu untuk Nabi SAW ketika itu. Hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Selanjutnya yang kita juga disunahkan untuk berwudu setelahnya adalah mengusung jenazah. Disebutkan di sini, disunnahkan pula untuk berwudu setelah mengusung jenazah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Kata Nabi SAW, barang siapa telah memandikan mayat, hendaklah ia mandi. Dan barang siapa mengusungnya, hendaknya ia berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Sebagian ulama mengatakan orang yang menyentuh kemaluan jenazah saat memandikannya hendaknya berwudu, terutama jika ia akan ikut sholat jenazah. Nah,
Dan ini adalah cabang dari pembahasan tentang apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak. Ya, dan di sini disebutkan orang yang menyentuh kemaluan jenazah saat memandikannya hendaknya dia berwudhu. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ada beberapa hal yang kita disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum mengerjakan aktivitas tersebut. Dan ada hal-hal yang kita disunahkan untuk berwudhu setelah mengerjakan aktivitas-aktivitas tersebut. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.